Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Apa kabarnya pagi ini? Semoga di pagi hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat bagi masa depannya kelak. Alhamdulillah, sebelum memasuki pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini, di pelajaran akidah akhlak hari ini, kita akan memasuki judul yang baru, yaitu kita akan belajar tentang mukjizat. Apa itu mukjizat? Dalam pengertiannya, mukjizat, menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu mu'jizun wa mu'jizatun, yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Jadi mukjizat itu bisa melemahkan sesuatu dan mengalahkan sesuatu. Menurut istilah, mukjizat itu berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya mukjizat itu adalah suatu kejadian yang luar biasa yang hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul, tidak pada diri orang selain Nabi dan Rasul. Dan hal ini sangat luar biasa, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa diulang-ulang oleh siapapun manusianya. Dalam hal ini, kenapa mukjizat nggak bisa ditiru? Kenapa mukjizat itu di luar kemampuannya seseorang? Karena mukjizat itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri mukjizat yang pertama adalah 1. Diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul. Jadi, mukjizat itu hanya diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak diturunkan kepada selain Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengaku-mengaku bahwasanya dia menerima mukjizat padahal dia bukan Nabi ataupun Rasul, berarti dia telah berdusta. Ciri yang kedua dari mukjizat adalah merupakan kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Jadi, ciri-ciri mukjizat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Satu orang pun. Dengan kemampuan akalnya kah? Dengan kemampuan tenaganya? Dengan kemampuan materi? Tidak mampu. Dan mukjizat ini hanya mampu dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan kepada para nabinya dan rasulnya. Yang ketiga, ciri-ciri dari mukjizat yaitu mukjizat itu diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat diturunkan kepada para nabi dan rasul itu sebagai sesuatu yang membuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi kalau ada seseorang yang orang kafir pada zaman Nabi dan Rasul memamerkan kekuatannya dengan dibantu oleh para jin atau para setan atau iblis, Allah memberi mukjizat kepada Nabi dan Rasulnya untuk mengalahkan semua kekuatan yang berasal dari selainnya.
yang berasal dari setan ataupun iblis. Dan hal ini membuktikan bahwasanya mukjizat itu adalah yang paling hebat dan paling kuat karena bisa melemahkan dan mengalahkan segala kekuatan, dan hal ini membuktikan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang keempat dari mukjizat adalah sebagai bukti dari kenabian atau kerasulan. Jadi, seorang nabi dan rasul, ciri-cirinya bahwasanya dia seorang nabi dan rasul, mesti dan insya Allah pasti dia menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ciri-ciri mukjizat yaitu mukjizat ini diturunkan kepada nabi dan rasul bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Maksud dari bertujuan memperlemah orang kafir, karena orang kafir itu sombong. Kenapa sombong? Karena dikuasai oleh nafsu setan dalam dirinya. Dia merasa lebih kuat, dia merasa nggak butuh sesuatu apapun. Dia yang paling kuat, dia yang paling bisa, paling. Makanya Allah menurunkan mukjizat untuk mengalahkan dan melemahkan kekuatan orang kafir. Dia tidak sombong di muka bumi ini. Atau untuk memecahkan permasalahan kaum muslimin pada waktu itu. Bisa dipahami? Selanjutnya. Sedangkan mukjizat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Apakah yang dimaksud dengan mukjizat kauniyah itu? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Yang tampak, mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Jadi bisa dirasakan oleh tangan, bisa didengarkan, bisa dicium, bisa dilihat oleh panca indera diri kita. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas. Artinya, di luar kemampuan manusia. Mukjizat ini bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, bisa dicium oleh panca indera, tetapi di luar kemampuan manusia. Manusia tidak mampu untuk membuat mukjizat itu. Dan hal ini, mukjizat ini terjadi hanya sekali. Tidak bisa 2 kali, 3 kali berturut-turut, enggak. Tetapi hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Itu mukjizat. Contoh dari mukjizat di sini adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat dari api yang menyala-nyala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Di kisahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud karena menentang untuk menyembah berhala. Dia menentang, tidak mau menyembah berhala, ditangkap oleh Raja Namrud, tangkap oleh tentaranya, dan dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tapi Nabi Ibrahim diberi mukjizat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa api dingin yang tidak membakar diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak lagi contohnya. Seperti halnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Bisa dilihat, lautan terbelah. Ya. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Masih banyak lagi contohnya. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat dari api yang menyala ini bisa kita lihat dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, ini adalah mukjizat Nabi Ibrahim berupa api dingin yang tidak terbakar dia, meskipun dibakar di api yang menyala-nyala. Tapi kenapa nggak terbakar? Karena apinya menjadi dingin. Dengan izin Allah, Allah memberikan mukjizat, menyuruh api untuk menjadi dingin.
Apa macam yang kedua dari mukjizat? Mukjizat macam kedua adalah mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal atau sepanjang zaman, sepanjang masa, dan dapat dipahami dengan akal pikiran manusia. Jadi bersifat akliyah. Contohnya dari mukjizat akliyah yaitu Al-Quran. Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu kandungannya luar biasa. Susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Al-Quran hanya bisa dipahami oleh akal pikiran manusia bagi mereka yang mau mempelajarinya. Apa buktinya yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Quran surah Al-Nisa ayat 174 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi mukjizat itu terbagi dua. Pertama mukjizat yang kauniyah, yang tampak bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Yang kedua adalah mukjizat akliyah yang hanya bisa dipahami oleh akal pikiran dan bersifatnya universal atau sepanjang masa sampai hari kiamat datang. Mukjizat ini masih berlaku, dan Al-Quranlah kitab kita orang Muslim. Jadi bagi anak-anakku wajib untuk mempelajari Al-Quran supaya bisa memahami kandungan dalam Al-Quran. Banyak-banyak belajar, dibaca, dipahami. Setelah dipahami, dihafalkan dan dihafalkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai seorang Muslim wajib mempercayai Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berlaku sampai sekarang ini dan akan berlaku sampai akhir zaman. Bisa dipahami? Jadi tentang mukjizat pada hari ini yang kita pelajari adalah mukjizat. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, Pak Guru minta maaf, Bapak minta maaf. Ada kurang lebihnya. Dan semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi anak-anakku. Dan semoga dengan memahaminya bisa mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan semoga menjadikan apa yang anak-anakku pahami hari ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan anak-anakku selanjutnya. Demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.